Halo semuanya. Sekarang kita lagi ada di Klik Ngobrol nih. Klik Ngobrol ini adalah konten untuk klikasuransiku.com, dan yang sekarang ini kita lagi mau bahas tentang pernikahan. Khususnya sih sebenarnya pernikahan yang umurnya masih baru-baru lah gitu. Dan ini lagi sama Marsha, dan dia adalah teman gue yang juga menikah sesudah selama 1 bulanan. Oke. Jadi gini Mar, pertama nih, kalau nggak salah kan ketemu laki lu mulai dari TK, ya kan ya? Itu satu TK dulu. Iya. Atau beda TK nih? Sama. Jadi memang kenal sama suami itu udah dari umur berapa ya? 5 tahun kayaknya. 5 tahun. 5 Dikenalin sama guru. Enggak lah. Jadi di sekolah itu kan kita kan bermain ya, namanya juga anak-anak. Jadi ya udah berteman, bersahabat sampai itu mungkin officially kayak jadian gitu waktu kuliah sih. Oh berarti ini TK nih, TK satu sekolah, TK satu sekolah, SD satu sekolah, SD satu sekolah. Iya, SMP sama SMA. Tapi main bareng waktu main SD. bareng, iya. Oke, terus SMA? SMA main bareng tapi pisah. Oh pisah. Terus kuliahnya Kuliahnya juga pisah. juga bisa, tapi ketemu lagi. Tapi kayak ini nggak sih, udah pisah lama gitu terus kayak ketemu lagi gitu? Nggak sempet pisah lama sih, cuman kan karena kuliahnya jauh, antar kota, ya jadi tetap saling komunikasi karena memang sahabat sendiri. Oke, berarti sebelum menikah itu pacaran lama berarti ya? Berapa tahun tuh? Lumayan, sekitar 7 tahunan lah. 7 tahun ya? Lama ya? Lama. Nah, terus memutuskan untuk menikah di usia berapa tuh? Berarti usia 28 ya? Usia karena, 28. tahun ini kan, baru nikah tahun ini, tepatnya di bulan Oktober gitu. Jadi masih berapa bulan tuh? Satu bulanan, ya 1 bulan ya? 1 bulan, sekarang November. Iya, 1 bulanan. Terus alasan nikahnya karena ini nggak sih, kayak ada usia nih udah segini gitu, terus atau apa gitu? Kayaknya kalau bahas usia, kayak problematika anak-anak muda zaman sekarang nggak sih, kayak pengen cepat-cepat nikah, kayaknya usia gue udah segini gitu ya. Tapi jujur kalau buat gue pribadi sih enggak ya, karena nggak mengkaitkan usia, dan kebetulan juga keluarga tuh nggak yang nge-push harus nikah gitu. Jadi memang alasan menikah itu udah sama-sama siap sih, adanya kesiapan. Ya, soalnya biasanya ada yang kayak pengen punya usia yang nggak terlalu jauh nanti dengan anaknya, biar tetap update gitu kan. Iya, benar-benar. Berarti kalau lu emang kayak sudah secara mentally gitu ya, mentally kayaknya emang harus nikah gitu. Terus kalau ini kan baru sebulan lah ya gitu, menurut lu ini nggak sih kayak ada konsep keluarga ideal nggak sih buat ini? Konsep keluarga ideal, mungkin setiap keluarga menurut gue sih punya idealnya masing-masing ya. Belum tentu pasangan gue sama pasangan adalah ideal buat di mata pasangan lain atau orang lain gitu. Jadi kalau mungkin idealnya gue adalah sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Jasmani itu banyak ya, maksudnya secara physically, ya itulah hal-hal yang nanti banyak ditemukan ya, perbedaan, mengatur ini itu gitu. Kalau nggak sehat secara hal-hal tersebut, ya nggak bisa menjalani rumah tangga yang akan ideal nantinya, yang akan dibentuk gitu. Kalau dari kayak misalkan nih, rencana ini idealnya nanti punya anak berapa gitu nggak sih? Oke, kalau itu sih emang nggak dipungkiri ya, Mas Fironnya. Jadi memang gue sama suami juga emang ada komunikasi mengenai hal itu. Misalnya kayak ideal anaknya berapa ya, misalnya 2 atau 3 misalkan gitu ya, ada pasti. Berencana punya anak beberapa, 2 tadi ya? 2 lah misalkan ya. Nah, tapi kan lu bekerja juga nih sekarang. Lu kerja, lu ngantor, terus impact nggak sih? Kalau masih sekarang kayaknya masih ini ya, masih belum lah ya gitu. Cuman dengan rencana lu yang seperti tadi, itu bakal berimpact lah sih ke karir gitu? Mungkin ada banyak, sedikitnya pasti akan berpengaruh ya gitu. Karena kan yang tadinya gue sendirian, masih enjoy sendiri, bisa ngatur sendiri, tapi nanti suatu saat akan tanggung jawab itu akan banyak gitu ya, apalagi kalau punya anak. Nah, nggak bisa dipungkiri, aku nggak bisa bilang iya dan enggak, tapi pasti akan ada sih. Cuman dari pribadi gue sih masih tetap maunya eksis berkarir gitu. Tapi kan emang ada juga yang cewek pengen ngejar karir juga, terus kayak ya
butuh babysitter kayak atau apa kayak gitu-gitunya kan pasti ada tuh. Oh. Nah tapi ada juga nih yang kayak mau full gitu, full mengasuh anak gitu supaya nanti lebih apa ya, mungkin ya lebih engage gitu ya kali ya dengan anaknya gitu. Nah, lu gimana tuh? Ya kalau yang tadi sempet gue bilang sih ya Mas Firwan, maksudnya dari rencana pada saat ini masih melihat bahwa oh nanti punya anak saya masih mau nih bekerja misalkan gitu. Entah gimana caranya, ya kita harus nyemplung dulu kan ke dalam situ. Setelah nyemplung kita lihat medannya gimana, oh berarti gue butuh support nih, misalnya kayak harusnya tadi ya misalnya babysitter, atau ya kalau puji Tuhan alhamdulillah kalau orang tua masih sehat gitu ya. Lebih kayak adaptatif lah ya gitu ya. Iya benar. Nanti ada permasalahan apa baru tuh mikir solusinya kayak gimana. Iya. Selain permasalahan itu nih, selain permasalahan mungkin bentrok dengan karir yang lu jalanin gitu, ada permasalahan lain nggak sih? Udah mulai berantem gitu? Udah sebulan gitu nih. Sebulan berantem enggak kali, maksudnya bukan berantem ya Mas Firwan, paling kayak kesel-keselan gitu aja gitu, karena ada sifat-sifat yang mungkin pada saat pacaran kita nggak tahu, jadi pas berumah tangga kayak, ih kok gini ya? Gitu. Jadi gini, si Marsha ini kan sebenarnya dia itu punya tempat tinggal nih sama suaminya, cuman dia lagi nggak nempatin di situ karena lebih deket ke tempat kerja kalau dari rumahnya mertuanya gitu. Betul. Nah sekarang kan itu kan berarti ada berapa orang tuh di rumah? Ada 5. Ada 5 gitu ya, sama mertua lu sama ipar ya? Iya. Nah katanya sih nggak enak tinggal sama mertua. Kata orang sih gitu. Gua kan belum nikah nih, jadi nggak tahu nih. Sampai saat ini ya masih baik-baik aja gitu, maksudnya kita kan kenal karakter daripada ipar atau mertua itu saat ini masih cukup baik gitu loh, malah sangat baik kalau menurut aku gitu ya, karena kan mertua juga masih kerja, kakak kerja gitu ya, jadi memang sepi ya di rumah. Jadi sepi juga, nggak ada yang terlalu banyak gimana sih saat ini. Biasanya tuh kalau kayak masih single gitu, mau bangun siang, mau apa gitu kan enak gitu, mau di depan TV sambil naruh kaki di atas gitu. Nah sekarang sama mertua tuh kayak bangun siang gimana gitu ya, walaupun mertua baik, ada nggak enak hatinya gitu. Tentang merencanakan keuangan nih, kalau berarti kan kalau lagi sama apa, tinggal lagi sama mertua berarti kan ikutan nge-support kan mertua lu? Iya sebagian. Kayak apa ya? Ya masih banyak biaya-biaya yang bisa lu pangkas dari tinggal bareng gitu. Nah, kedepannya bagaimana cara lu mengatur keuangan berdua nih sama laki? Dari awal pacaran sih sebenarnya kita udah pernah bahas ini gitu ya, maksudnya ini nanti kalau udah berumah tangga, contoh misalkan hal simple, gaji itu gimana pengelolaannya? Siapa pegang? Ya gitu lah pokoknya, sudah diputuskan ya, yang pasti tahu lah. Nah jadi sudah diputuskan harus gimana dan apa gitu. Cuman kalau secara sekarang ya tadi ya kan Mas Pion juga udah singgung masih tinggal rumah mertua, ya masih banyak hal yang kita bisa tabung sih gitu, karena belum banyak pengeluaran sebenarnya gitu. Jadi kalau di ini tuh gini, apa sih di rumah gitu, dulu kan waktu gua habis selesai kuliah, gua kerja gitu kan, jadi yang ibu ini ibu rumah tangga, yang kerja berarti bapak sama adik masih kuliah. Bapak sama gua store tuh ke emak. Jadi emak gue yang bagi-bagi, ini buat biaya kuliah adik, ini buat belanja, buat ini. Nah tapi kalau di lu melakukan itu juga atau apa ya, kayak ya udahlah percayain aja sama gue. Apa tuh bagi-bagi juga tuh, pasti nih sebulan pasti 10% gitu, ini berapa persen buat belanja gitu. Kalau secara spesifik sebenarnya kalau sekarang tuh belum, cuman kayak ya tadi ya, kayak mungkin support di dalam rumah apalah, kita coba bayar bantu listrik misalkan gitu ya. Nah baru hal-hal kayak gitu sih. Tapi kalau yang secara per bulan kan biasanya kan kalau sudah tinggal berdua nanti kan ada pengeluaran per bulan secara teratur ya, kayak belanja atau apa. Nah itu belum sampai ke situ sebenarnya Mas Firlan gitu, jadi kita baru support sedikit sih sebenarnya. Iya tapi ya pakai asuransi gitu. Kalau itu pasti. Iya pasti itu juga sih itu penting.
Nggak, lu berdua pakai asuransi ini apa kayak asuransi Jiwa. kesehatan? Oh jiwa. Jiwa, apa ya? Jiwa. Oh yang ini ya berarti ya. Kalau Kok terjadi nggak resiko. ambil kesehatan ya? Gua ambil kesehatan loh kalau gua. Ada dapat yang kalau yang punya suami pakai. Oh yang punya Ada suami. kesehatannya. Nah, kalau gue jiwa sih nggak tahu ya. Gue lebih prefer mungkin karena merasa masih belum 31 tahun sih tahun ini kayaknya kesehatan dulu aja deh kayak gitu. Oh iya iya. Itu tergantung kebutuhan sih, Mas Firlan. Iya juga sih. Lalu ini buat ini deh pesan-pesan buat yang memutuskan untuk nikah. Dia waktu lulus SMA dia memutuskan untuk menikah nih anak gitu, cewek gitu. Terus setelah gue lulus kuliah dia udah nikah 3 kali ternyata udah kawin cerai kawin tapi belum punya keturunan. Jadi kayak apa ya, mungkin kalau belum punya keturunan biasanya orang kayak ya udahlah gitu, kayak apa ya, nggak ada yang di ini lah gitu. Nah kalau di daerah tuh banyak yang nikah muda kayak baru lulus SMA. Oh iya, Menurut tuh kayak gimana tuh pesan-pesan buat orang-orang, tapi nggak menyalahkan orang yang menikah muda sih, cuman ada pertimbangan-pertimbangan lain yang emang harus dipikirkan Betul. agar apa ya, lancar aja gitu pernikahannya. Kayak tadi Mas Firman bilang ya, maksudnya kan di daerah ya, di daerah di kampung, nggak usah di daerah kampungnya nenek gua aja dulu nikahnya masih umur 15-an tahun gitu ya. Iya, itu zaman dulu ya kan. Oke. Nah, sebenarnya udah ada kan, culture itu tuh udah ada dari zaman dahulu kala gitu. Jadi menurut gue sih buat pasangan muda ataupun yang akan merencanakan pernikahan dalam waktu dekat, ya enjoy aja sih dalam masa persiapan atau masa menantinya lah gitu ya, karena pernikahan itu gambling gitu loh teman-teman. Jadi kedepannya nggak ada yang tahu, saya pun juga nggak tahu nih ke depan menjadi apa gitu pernikahan nanti. Nah jadi ya yang pasti kesiapan sih, kesiapan mental itu penting. Kesiapan mental, kesiapan finansial. Betul. Terus apa ya? Udah kedua itu kali ya? Ya, yang paling utama iya, itu. benar-benar. Oke, sip ya, cut.